Kecelakaan beruntun antara bus Prima Jasa, bus pariwisata yang membawa rombongan ibu-ibu yang akan melakukan ziarah ke Bandung, dan juga kendaraan derek milik Jasa Marga terjadi di kilometer 99 Tol Cipularang, wilayah Darangdang, Purwakarta. Kecelakaan bermula bus pariwisata dari arah Jakarta menuju Bandung dan bus Prima Jasa dari arah Bandung menuju Jakarta. Lalu di depannya terdapat mobil derek yang akan berbalik arah dengan cara berputar. Bus Prima Jasa yang dalam kecepatan tinggi diduga tidak bisa mengerem dan langsung menghantam mobil derek. Lalu hampir bersamaan muncul bus pariwisata sehingga kendaraan derek yang sedang berbalik arah tersebut menabrak bus pariwisata tersebut. Posisi bis pariwisata RMJ posisi dari Jakarta arah ke Bandung KM 99. Nah, ternyata dari Prima Jasa arah lawan dari Bandung ke Jakarta. Depan mobil dia ada mobil derek, lagi berhenti menyeberang. Situasinya bagus, mobil dereknya pas. Saya lihat udah kaca-kaca udah bagus jauh-jauh. Nah, kecepatan tinggi dari Prima Jasa ini mungkin nggak bisa kekejar remnya mungkin. Ngajar mobil derek. Pas saya lagi lewat di jalur 2 kecepatan 80, mobil derek itu ngantam mobil saya. Ibaratnya kelimpahan. Itu Jasa Marga mau nyebrang Derek? Iya, mau nyebrang derek itu. Pas mau ke kiri ada mobil. Itu kan gini nih, langsung ke tabrak. Mau direm, udah dekat, nggak ngerem. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun ini. Pengemudi derek Jasa Marga mengalami luka berat dan 4 penumpang bus pariwisata dievakuasi ke rumah sakit di Padalarang, Bandung Barat. Sementara itu pemirsa, polisi mengamankan puluhan anggota salah satu perguruan silat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur usai konvoi dengan knalpot brong dan memblokade jalan raya. Ya, warga mengaku aksi konvoi perguruan silat sudah sangat meresahkan. Ratusan anggota perguruan silat berkendara dengan knalpot brong dan ugal-ugalan di Tuban, Jawa Timur saat menuju kopdar di Pantai Cemara, Kecamatan Jenu, Minggu sore. Para pesilat juga datang dari kabupaten sekitar seperti Lamongan, Bojonegoro, Nganjuk hingga Rembang, Jawa Tengah. Tidak hanya membuat bising, konvoi ini juga memblokade jalan raya membuat warga dan pengguna jalan lain terganggu. Merespon keluhan masyarakat, polisi membubarkan konvoi di beberapa lokasi hingga membuat para pesilat kocar kacir. Jangan tutup jalan, jangan tutup jalan. Polisi mengamankan sebanyak 39 orang terdiri dari 26 anak-anak dan 13 orang dewasa. Petugas juga menyita 18 unit motor dan 38 unit handphone yang digunakan saat konvoi. Para pesilat yang terjaring diperbolehkan pulang setelah dijemput orang tua masing-masing. Para orang tua diharapkan untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi konvoi yang meresahkan dan melanggar hukum. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto Ainus melaporkan. Dua kelompok massa bersenjata tajam terlibat bentrokan di lokasi tambang nikel di Desa Lambusango, Buton, Sulawesi Tenggara. Ya, pemirsa, bentrokan ini diduga dipicu dari sengketa lahan antara dua perusahaan tambang nikel. Bentrokan dua kelompok massa yang membawa senjata tajam pecah di Desa Lambusango, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Peristiwa terjadi diduga dipicu perebutan lahan tambang. Kedua kubu masing-masing mengklaim lahan tambang milik mereka yang sementara ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Pasar Wajo. Akibat kejadian, satu unit mobil rusak terkena lemparan batu. Sementara itu, jalan poros penghubung Kabupaten Buton dengan daerah lain sempat ditutup untuk mencegah konflik meluas. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Situasi baru mereda setelah polisi meminta kedua kelompok mundur. Jalan poros kembali dibuka dan kondisi berangsur kondusif. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ini ada pesta miras yang berujung maut terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. Yang 4 orang dilaporkan tewas akibat menenggak minuman keras oplosan. Video amatir memperlihatkan sejumlah pasien tiba di puskesmas akibat menenggak minuman keras oplosan. Kejadian ini terjadi di Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju. Insiden berawal saat digelar pesta miras pada Kamis malam. Para korban diduga menenggak minuman keras dalam jumlah besar tanpa menyadari bahwa minuman tersebut sudah melewati masa kedaluarsa. Dari keterangan kepolisian, saat ini 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara 18 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di lokasi kejadian, termasuk mengamankan barang bukti yang diduga miras kadaluarsa. Ada sekitar 22 orang yang mengkonsumsi miras oplosan ini dan dinyatakan meninggal dunia. Untuk sampai sekarang ini banyak 4 orang. Sementara itu, polisi terus mengejar 2 orang yang diduga memberikan miras kepada korban. Kasus ini menambah panjang daftar korban akibat minuman keras oplosan. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan tidak mengkonsumsi minuman keras oplosan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda NTB menetapkan Bribtu Rizka, istri dari Brigadir Esko Fascarelli, sebagai tersangka dalam kasus kematian suaminya. Ya, pemirsa, namun polisi belum mengungkap motif pembunuhan yang melibatkan anggota kepolisian ini. Polda Nusa Tenggara Barat resmi menahan Bribtu Rizka Sintiani usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian suaminya sendiri, Brigadir Esko Fascarelli, di Desa Jembatan Gantung Lembar, Lombok Barat, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian gelar perkara dan memeriksa beberapa orang saksi. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan guna mengetahui motif dan kronologis secara detail dalam kasus ini. Masih dalam proses penyidikan. Seperti yang disampaikan Pak Kabid Humas, mohon doa saja rekan-rekan. Ini mereka luar biasa bekerja tanpa henti untuk memastikan supaya alat bukti yang ada itu memiliki nilai dan valid. Sebelumnya jasad Brigadir Esko Fascarelli ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan posisi leher terikat tali di kebun belakang rumahnya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, anggota Polres Lombok Barat ditemukan tewas tergantung di pohon. Polisi mendalami penyebab kematian karena dinilai janggal. Warga Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria di bukit belakang permukiman Minggu siang. Korban diketahui berinisial EFR, anggota Polres Lombok Barat yang tinggal di dusun tersebut. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari ayam peliharaannya. Saat menyisir bukit di belakang rumahnya, warga kaget mendapati tubuh pria tergantung di batang pohon. Dirinya kemudian memanggil warga lainnya sebelum melaporkan ke kepala dusun. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke aparat kepolisian setempat. Salah satu warga yang mau mencari ayamnya. Jadi ketika dia udah berada di lokasi, dia belum melihat mayatnya. Yang dia lihat itu talinya dulu, karena masih tertutup sama pohon-pohon kecil. Ketika dia sudah agak dekat, dia kaget karena langsung melihat mayat. Kemudian warga itu langsung menelpon salah satu dari pihak warga yang lain untuk menghubungi kepala dusunnya. Nah, seketika itu tersebarlah berita dari
beberapa warga juga ada yang sudah menelpon ke pihak kepolisian sama pihak kesehatan. Dari hasil informasi sementara dan hasil olah TKP, korban ditemukan dengan kondisi leher terikat tali pada batang pohon. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya kunci sepeda motor, sepasang sendal jepit putih, dan sebuah telepon genggam. Hingga kini penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan. Polisi telah berkoordinasi dengan dokter untuk melakukan visum dan pemeriksaan medis lebih lanjut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, tidak terima mantan istri akan menikah lagi. Seorang pria mengamuk dan menganiaya satu keluarga di Pacitan, Jawa Timur. Ya pemirsa, mantan mertua pelaku tewas sementara 4 lainnya terluka parah termasuk seorang anak kecil. Warga Desa Drono, Temon, Pacitan berusaha mengevakuasi tubuh bocah yang terluka parah dan kondisinya kritis. 3 korban lain juga mengalami luka serius. 1 korban tewas di lokasi. Sebelumnya seorang pria mendatangi rumah korban menanyakan rencana pernikahan putrinya yang pernah menjadi istrinya. Pelaku tidak terima setelah terlibat cekcok langsung menyerang membabi buta. Semua korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono. Pelaku kabur setelah melakukan penganiayaan. Karena sudah bercerai dan yang perempuan itu istrinya yang penduduk Temon itu mau menikah, mungkin ada indikasi tidak rela atau memang tidak suka seperti itu, masih suka dengan mantan istrinya, tidak diperbolehkan menikah, mungkin seperti itu. Jasad mertua wanita dimakamkan di pemakaman umum setelah tewas akibat dianiaya mantan menantunya. Pelaku yang belum tertangkap telah bercerai 4 bulan lalu. 4 korban luka masih menjalani perawatan, sementara pelaku masih dalam pencarian. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subahi, iNews melaporkan. Seorang pria yang sedang sholat berjamaah dianiaya anak kandungnya di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Korban tewas saat dalam perawatan di rumah sakit. Pria ini tewas setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Andi Depu Polewali Mandar akibat dianiaya anak kandungnya. Korban sebelumnya dianiaya saat sholat berjamaah di Masjid Poda-Poda Tutar dengan senjata tajam. Pelaku ditangkap polisi dan mengakui perbuatannya. Namun pelaku belum menjawab motif yang dilakukan. Pelaku hanya mengakui menganiaya korban dengan senjata tajam saat korban tengah sholat berjamaah. Korban sementara sholat, korban diparangi sementara sholat berjamaah, udah masuk 2 rakaat, ya. Jadi parang dari belakang. Kini pelaku menjalani pemeriksaan di kantor polisi untuk mengungkap motif pembunuhan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, warga dihebohkan dengan penemuan bayi dalam kondisi hidup di dalam sebuah tas hitam yang tergeletak di depan pintu Yayasan Yatim dan Duafa di Palmerah, Jakarta Barat. Ya, polisi pun pemirsa tengah menyelidiki CCTV dan memeriksa saksi untuk mengetahui pelaku pembuang bayi miris tersebut. Warga dikejutkan adanya sebuah tas hitam yang tergeletak di depan rumah yatim dan duafa di Jalan Kemanggisan Raya Palmerah, Jakarta Barat. Warga yang penasaran membuka tas hitam tersebut. Ternyata di dalamnya ada sosok bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih hidup. Temuan tas yang berisikan bayi pertama kali ditemukan oleh penghuni yayasan saat membuka pintu. Penemuan ini dilaporkan ke RT setempat. Bungkusan itu kita lihat, kita penasaran kok pala gitu, boneka gitu kan, ternyata gerak-gerak, gitu. Lalu pas kita panggil PRT benar itu bayi. Bayi malang ini dibawa oleh Bimas Polsek Palmerah ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Sementara polisi masih selidiki CCTV dan memeriksa saksi untuk mengetahui siapa pelaku yang tega membuang bayi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, lebih dari sepekan dirawat, satu korban ledakan gas di Pamulang, Tangerang Selatan meninggal dunia akibat luka bakar hampir 100%. Ya, sementara 2 korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. Belakang aja, karena depan udah nggak mungkin muat. Seorang warga bernama Agus, korban ledakan di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan dinyatakan meninggal dunia. Pria 45 tahun ini sebelumnya menjalani perawatan intensif selama sepekan di 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Hermina Ciputat dan Tarakan, Jakarta, akibat luka bakar tubuhnya yang hampir 100%. Jenazah Agus pun langsung dibawa keluarganya ke kampung halamannya di Sukabumi, Jawa Barat untuk dimakamkan. Sementara itu, istri Agus, yakni Rina, dan anaknya Rizky Raditya hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena menderita luka bakar akibat ledakan yang menimpa rumah mereka. Tadi malam kami mendapatkan kabar duka cita, salah satu korban, saudara A, dinyatakan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan setelah menjalani perawatan medis secara intensif. Sebelumnya, dari hasil olah TKP dan penyelidikan, polisi memastikan ledakan yang menimpa sejumlah rumah di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan akibat kebocoran tabung gas yang terakumulasi di salah satu rumah warga. Ledakan tersebut mengakibatkan 6 orang terluka dan 1 orang meninggal dunia. 4 diantaranya sudah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan pertolongan medis. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.